Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan profesional dan juga millennials, bagaimana kabarnya? Kembali saya Pujo Rizaldi bisa menjumpai Anda semuanya di episode selanjutnya di channel YouTube saya. Dan semoga saya doakan bagi Anda semuanya yang mendengarkan materi saya pada kesempatan kali ini akan mendapatkan rezeki yang tak terduga-duga dari berbagai arah, dan tentunya segera dilunaskan segala hutang-hutangnya dan diberikan kesehatan hingga sampai saat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimanakah caranya kita bisa keluar, atau boleh dikatakan pada saat kita menghadapi permasalahan ketika berada pada titik terendah begitu. Nah, ini sering kita jumpai atau sering kita alami begitu ya, atau bahkan kita pernah mendengarkan orang lain mengalami permasalahan pada saat titik terendah. Terkadang mendengarkan sangat mudah sekali begitu, atau bahkan mudah sekali orang itu menjelaskan suatu hal dengan cara tertentu. Tapi pada saat kita mencoba menjalaninya, nah ini perlu mental yang sangat luar biasa untuk bisa keluar dari permasalahan atau dari keadaan titik terendah kita. Nah, seringkali kita merasa sedih dan juga kecewa ketika sesuatu yang buruk datang menghampiri hidup kita. Sedih karena menghadapi sesuatu yang buruk itu melelahkan, menyebalkan, dan juga kadang membuat kita frustasi. Kita semua pasti setuju ya bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus. Terkadang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan justru bertentangan dengan harapan kita secara pribadi. Dalam kasus yang lebih parah, ada sebuah fase di mana kita benar-benar merasa kehilangan arah dan juga harapan. Masalah datang bertubi-tubi, merasa lelah, bingung, malu, serta berbagai perasaan tak nyaman lainnya. Inilah yang dikenal dengan titik terendah dalam hidup kita. Dan untuk mengatasinya pun tak mudah rekan-rekan profesional dan juga millennials. Dibutuhkan niat, usaha, serta tekad yang luar biasa dan juga kuat. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan bagaimanakah caranya menghadapi titik terendah dalam hidup kita. Yang pertama yang perlu kita sepakati adalah tidur nyenyak. Tidur nyenyak jadi kunci agar merasa lebih tenang. Ketika merasa lelah dengan kehidupan akibat banyaknya masalah dan juga tekanan, sebenarnya yang paling Anda perlukan adalah istirahat. Makanya istirahat nyenyak itu salah satu cara terbaik untuk bisa menghadapi titik terendah dalam hidup kita. Tapi bukan berarti dengan tidur masalah itu jadi selesai. Tidur nyenyak hanya akan membuat perasaan Anda jauh lebih tenang, serta beban pikiran berkurang. Setelahnya Anda juga bisa berpikir lebih jernih untuk menyelesaikan urusan yang tertunda. Yang kedua adalah yakinlah bahwa selalu ada Allah di sisi Anda. Saat menyelesaikan masalah ya, Anda harus yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dan akan selalu ada di sisi Anda. Dengan demikian Anda bisa jadi lebih kuat, sabar, dan ikhlas dalam menerima cobaan. Jangan lupa juga ya, tentunya untuk terus berdoa dan juga meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas yang ketiga adalah menangislah dan tumpahkan perasaan Anda kepada seseorang. Tak bisa dipungkiri bahwa curhat atau curahan hati dan menumpahkan kesedihan ke orang lain juga berguna saat kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Cara ini akan membantu tubuh kita melepaskan hormon stres, sehingga kita akan merasa lebih lega usai menangis. Nah, sebelum menangis dan juga menumpahkan kesedihan ke orang lain, pastikan Anda berbagi perasaan kepada orang yang tepat. Orang yang memang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi serta mampu memberikan masukan untuk Anda. Selanjutnya adalah fokuslah pada mereka yang support Anda. Perasaan tak nyaman saat Anda dilanda masalah cenderung akan membuat kita menjadi sensitif. Sayangnya kita tidak bisa mengatur orang-orang agar tidak menyinggung hati kita. Oleh sebab itu alangkah lebih baik lagi bila kita menjauhkan diri kita dari orang-orang tersebut. Tak perlu memusingkan pendapat orang lain ya, terutama yang menjatuhkan mental Anda. Lebih baik fokus saja dan habiskanlah waktu Anda bersama dengan orang-orang yang bersedia membantu serta mendukung Anda dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi diri dan juga ubah pola pikir Anda. Terakhir, mungkin Anda juga perlu menjadikan pengalaman buruk saat dilanda masalah sebagai pelajaran kehidupan. Cobalah untuk refleksi diri Anda dan ketahui hal-hal yang perlu Anda ubah dari diri Anda agar tak terjatuh di lubang yang sama nantinya. Anda juga perlu pastikan bahwa diri Anda tetap berani untuk bertemu dengan banyak orang, belajar hal-hal baru hingga mengubah pola pikir untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Kita akan membahas mengenai jangan membandingkan diri dengan orang lain. Di atas langit masih ada langit. Tidak masalah ada orang yang lebih unggul dari Anda, itu wajar. Tidak usah menghukum diri Anda karena tidak bisa jadi seperti orang lain.
Membandingkan diri Anda dengan orang lain hanya akan membuang waktu Anda. Jika Anda membandingkan diri dengan orang lain, rasa percaya diri Anda akan turun. Anda akan susah untuk berpikir positif dan malah nggak bersyukur atas apa yang Anda punya. Semua orang pernah berada dalam fase ketika berada di titik terendah dalam hidupnya tentunya. Itu hal yang sangat wajar, karena tandanya Allah sedang menguji kita, apakah kita mengingatnya dan tetap bertawakal kepadanya, atau malah kita menjalankan larangannya. Selain itu, 5 ayat suci ini mungkin akan membantu Anda untuk kuat menjalani hidup, karena pada dasarnya Allah tidak akan menguji umatnya melebihi batas kemampuannya. Yang pertama adalah surat At-Taubah ayat 40. Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Lantas kemudian surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dikuatkan lagi dengan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Selain ayat tersebut, juga dikuatkan dengan surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan terakhir adalah Al-Insyirah ayat 5. Karena sesungguhnya sudah kesulitan ada kemudahan. Nah, rekan-rekan profesional juga milenials, sepatutnya atau selayaknya kita tetap bersabar dan juga berikhtiar dalam menghadapi titik terendah dalam hidup kita. Semoga kita bisa tetap senantiasa di jalannya ketika berada di titik terendah dalam hidup kita. Percayalah, Allah adalah perancang skenario terbaik untuk kita. Nah, rekan-rekan profesional juga millennials, semoga materi pada kesempatan kali ini bisa membuat Anda jauh lebih kuat dalam menjalani hidup. Dan bagi Anda yang saat ini berada pada posisi terendah, bisa segera bangkit dan bisa menghadapi permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Dan dalam waktu dekat, Anda akan mendapatkan jawaban atas doa-doa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya Puja Saldi mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita bisa berjumpa kembali di materi selanjutnya dengan motivasi dan juga inspirasi bagi kehidupan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.